Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari kampus Tia Lancang Kuning Dumai. Nama saya Sri Wulan Lestari, jurusan Administrasi Negara semester 8. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu studi perbandingan administrasi negara antara negara Hong Kong dan negara Indonesia. Yang pertama, sejarah dan konteks publik administrasi di Hong Kong. Secara umum, pemerintahan Hong Kong mengacu pada otoritas eksekutif dari DAC Hong Kong. Pemerintah secara resmi dipimpin oleh Kepala Eksekutif DAC yang menominasi para pejabat utama untuk diangkat oleh Dewan Negara Republik Tiongkok, Pemerintah Rakyat Pusat. Hong Kong bukan negara yang menganut sistem demokrasi. Studi administrasi publik di Hong Kong berfokus pada bagaimana cara untuk meningkatkan hubungan antara kepala eksekutif, tim layanan sipil, dan legislatif. Pandangan ini sebagai kunci untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi di Hong Kong setelah peralihan politik dan untuk mempertahankan daya saing di kawasan Asia Timur. Hong Kong terkenal dengan perkembangan yang ekspansif, perlautan dalam alami, dan menjadi pintu masuk tempat perdagangan. Sedangkan di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Pemimpin dipilih langsung oleh rakyat, dan Indonesia menganut sistem demokrasi. Sistem administrasi negara Republik Indonesia adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan negara dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segenap kemampuan aparatur negara dan dana yang satu sama lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang terintegritas untuk mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila Undang-Undang 1945. Yang kedua, hubungan pemerintah antara Tiongkok Daratan dan Hong Kong SAR. Kebijakan satu negara dua sistem adalah sebuah kebijakan politik yang diluncurkan oleh Deng Xiaoping demi tercapainya persatuan dan reunifikasi Tiongkok di bawah naungan Republik Rakyat Tiongkok. Satu negara yang dimaksud adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan pemerintah pusatnya di Beijing. Sedangkan dua sistem yang dimaksud adalah sistem sosialisme dengan kekuasaan terpusat di Republik Rakyat Tiongkok dan kapitalisme serta demokrasi dalam tingkat berbeda di Hong Kong, Makau, dan Taiwan. Sedangkan di Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemerintahan pusat, dan yang kedua, pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat merupakan penyelenggaraan pemerintah bangsa Indonesia terdiri dari presiden, wakil presiden yang dibantu oleh para menteri. Sedangkan pemerintah daerah yaitu penguasa yang memerintah di daerah melalui otonomi daerah. Yang ketiga, etika publik dan korupsi di Hong Kong. Pelayanan publik di Hong Kong sudah cukup bagus dan bahkan mendekati pelayanan publik yang prima. Pemerintah Hong Kong menjaga rakyatnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, makanya sebagian besar masyarakat Hong Kong menjadi makmur dan pada akhirnya juga memakmurkan pemerintahan juga. Masyarakat Hong Kong yang miskin atau tidak memiliki pekerjaan tetap diberi penghimpunan yang layak. Kemudian, pelayanan kesehatan cukup baik di mana masyarakat Hong Kong yang miskin diberi fasilitas kesehatan di rumah sakit pemerintah setempat tanpa dipungut biaya dan diperlakukan secara profesional. Di bidang penegak hukum, polisi benar-benar bergerak dengan cepat. Pemerintahan Hong Kong tegas dan adil. Hukum berjalan sangat kuat yang bebas komisi atau korupsi. Ada kekuatan hukum yang mengikat antara kedua belah pihak, partner, dan sangat seimbang serta tidak saling merugikan bahkan saling menguntungkan. Legalisasi ditegakkan. Demikianlah pemerintah Hong Kong melaksanakan pelayanan publik prima kepada masyarakat Hong Kong. Sedangkan di Indonesia, pelayanan publik di negara Indonesia masih kurang optimal karena masih banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat, pelayanan yang berbelit-belit, lambat, dan tidak ramah, serta tidak jelas waktu penyelesaiannya. Sedangkan sistem penegak hukum di Indonesia masih banyak problematika hukum yang terjadi dan perlu ditelaah kembali untuk menjadikan hukum di Indonesia lebih baik lagi. Selanjutnya, manajemen kerja di Hong Kong. Pengukuran kinerja menjadi satu intensif karena lebih banyak fungsi manajemen yang dimasukkan, tidak hanya pemantauan tetapi juga pengambilan keputusan, pengendalian, bahkan memberi akuntabilitas. Pengukuran kinerja menjadi lebih eksternal, penggunaannya tidak hanya untuk internal tetapi juga untuk
anggota badan legislatif, bahkan untuk politik. Manajemen kinerja instansi pemerintah di Indonesia lahir dari semangat untuk menciptakan instansi pemerintah yang profesional, berorientasi hasil, dan akuntabel. Melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen kinerja, anggaran berbasis kinerja, dan ukuran kinerja. Salah satu upaya untuk mewujudkan adalah dengan mendorong birokrasi menggunakan anggaran negara secara efektif dan efisien. Selanjutnya, sistem pelayanan sipil di Hong Kong. Pegawai negeri sipil Hong Kong sebagian besar dikelola oleh pegawai negeri. Sekretaris pegawai negeri sipil adalah salah satu pejabat utama yang diangkat di bawah sistem akuntabilitas dan anggota dewan eksekutif. Dia mengeplai biro layanan sipil dari sekretariat pemerintah dan bertanggung jawab kepada kepala eksekutif untuk kebijakan layanan sipil serta manajemen dan pengembangan seluruh layanan sipil. Peran utamanya adalah untuk memastikan bahwa pegawai negeri melayani kepentingan terbaik masyarakat dan memberikan berbagai layanan dengan cara yang dapat dipercaya, efisien, dan hemat biaya. Sedangkan Indonesia sebagai kepala pemerintah, Presiden Indonesia memegang kekuasaan tertinggi dan kebijakan. Pembinaan profesi dan manajemen ASN, Presiden mendelegasikan sebagai kekuasaannya kepada pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kedua, Komisi Aparatur Sipil Negara. Ketiga, Lembaga Administrasi Negara. Dan keempat, Badan Kepegawaian Negara. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.